Neng yang makasih sama nenek. Makasih ya udah obatin Neng, udah nemenin Neng sampai Neng ketemu keluarga lagi, ucap Fatimah dengan mata berkaca-kaca dan memeluk Nenek Kanti. Sama-sama, Neng. Nenek ikhlas. Nenek mah cuma ngarepin masuk surga, mata Nenek Kanti ikut berkaca. Keduanya saling rangkul seperti cucu dan nenek yang lama tak bertemu. Membuat beberapa murid Misbah dulu ikut terharu. Niluh yang biasanya dulu menemani Fatimah mengantar makanan buat Misbah ke rumah ngaji bahkan sudah ikut menangis. Dia rindu pada Fatimah. Ustazah, Niluh kangen. Cebik bocah itu. Fatimah langsung merangkul Niluh. Mirja juga, Ustazah. Kenapa Ustadz Misbah nggak ikut? Tanya Mirja dengan tatapan penuh harap. Hanya Umar yang lebih kalem. Murid Misbah satu itu memilih duduk di lantai dekat pintu. Ustadz Misbah lagi banyak kerjaan, Mirja. Umar ayo duduk di sofa, jangan di lantai. Dingin di sana, tegur Fatimah. Umar menurut. Dia duduk di sofa paling ujung. Ustazah bawa banyak sekali hadiah buat semuanya. Wah hore. Kompak Niluh dan Mirja. Nanti saat mengaji Ustazah bagi buat semuanya ya. Sekarang Ustazah bagi kado aja khusus buat kalian bertiga. Fatimah memberikan ketiganya kado. Wajah berbinar tiga murid Misbah itu membuat perasaan Fatimah bahagia. Beberapa tetangga datang dan akhirnya Fatimah ikut ke teras. Berbagi banyak hadiah untuk semua orang yang datang. Dari kejauhan Misbah datang bersama Yan juga Fatah. Beberapa bodyguard juga ikut, namun pandangan Misbah langsung tertuju pada Fatimah yang ada di teras rumah Nenek Kanti. Masya Allah. Misbah langsung menundukkan pandangan. Hatinya bergetar sulit dikendalikan. Debarannya makin terasa, semakin langkah kaki mendekat semakin detak jantung tak bisa diajak kompromi. Wajah Fatimah sudah kembali seperti semula. Tak ada lagi bekas luka memanjang waktu itu. Bibirnya juga sudah kembali tanpa luka. Fatimah benar-benar sudah sehat. Ujung hijabnya melambai terkena angin, membuat Misbah makin kesulitan mengendalikan hatinya. Assalamualaikum, kompak Fatah dan yang lain. Waalaikumsalam, semua orang di teras menjawab salam. Fatimah langsung gelagapan. Tak menyangka Misbah datang ke pulau. Fatimah jadi gemas sendiri dengan Fatah. Kembarannya itu tak memberitahu kalau akan ke pulau membawa Misbah. Ustadz Misbah. Murid-muridnya langsung berlari ke arah Misbah, rebutan salim tangan dengan gurunya. Masya Allah, kalian sehat semua kan? Misbah terharu bisa bertemu murid-muridnya lagi. Mereka cepat besar ya, Mas. Celetuk Fatimah berusaha menutupi rasa gugupnya. Benar, waktu memang cepat berlalu. Fatimah apa kabar? Suara Misbah terdengar bergetar. Alhamdulillah baik, Mas. Gimana dengan Mas Misbah? Alhamdulillah sehat. Ustadz, panggil Nenek Kanti. Misbah langsung mendekati Nenek Kanti. Menanyakan kesehatannya dan mengobrol dengan beberapa murid. Semua orang merindukan kehadiran Misbah dan Fatimah. Fatah, kok nggak ngomong-ngomong sih? Bisik Fatimah. Lupa. Enteng banget jawabnya. Cebik Fatimah. Yang berat mah berat badannya Yan. Weh, aku pula. Masih berat gajah loh, kekeh Yan. Aku masak ajalah. Kalian lapar nggak? Lapar banget. Kompak dua pria itu. Yan ayo bantu, ajak Fatimah. Siap Bu Bos. Yan mengikuti Fatimah ke belakang. Ada dua bodyguard perempuan juga perawat yang ikut masak bersama Fatimah. Sekilas Misbah melihat Fatimah saat masuk ke dalam rumah namun dia kembali menundukkan pandangan. Tak menunggu lama, makanan sudah siap.
Yan langsung menggelar tikar di teras. Mereka makan beramai-ramai. Misbah sampai makan 2 kali. Bukan hanya orangnya yang dia rindu tapi juga masakannya. Yumi. Nilu ikut tambah makanan. Fatimah hanya tersenyum. Sementara Misbah memilih mengobrol dengan Fatah dan Fatimah. Gimana kalau kita lihat pembangunan masjid dan rumah mengaji dulu? Ajak Yan. Boleh juga. Ayo. Mereka akhirnya melihat ke tempat pembangunan masjid. Masjidnya akan diperbesar, para pekerja masih terlihat bekerja dengan semangat. Setelahnya mereka melihat pembangunan rumah mengaji. Misbah tersenyum senang, bahan yang dipakai adalah bahan terbaik. Murid-muridnya bisa belajar dengan nyaman. Alhamdulillah, terima kasih Fatah. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian, tutur Misbah. Kami ikut senang, Mas. Bisa membantu sesama. Lihat wajah-wajah polos murid Mas dan semangat belajar mereka, aku ngerti banget kenapa Mas sampai pengen rumah mengaji ini diperbaiki. Iya, senyum-senyum indah yang punya mimpi dan masa depan. Angguk Misbah. Yan dan Fatah mendekati seorang mandor dan bertanya beberapa hal. Sementara Fatimah bersama Nilu berdiri tak jauh dari Misbah. Mas Misbah. Iya Neng. Maaf Fatimah maksudku. Nggak apa-apa, Mas. Aku juga tak masalah dipanggil Neng. Oh ya, aku mau ucapin makasih sama Mas. Makasih untuk semua yang Mas lakukan. Makasih udah menolongku ya Mas dan maaf kalau selama aku bersama Mas dan Nenek Kanti ada kata-kata atau mungkin tingkah lakuku yang nggak pantas, ungkap Fatimah gugup. Sama-sama, Fatimah. Semoga setelah ini nggak ada lagi orang yang jahatin kamu ya. Hati-hati milih temannya, nasihat Misbah lembut. Entah kenapa ucapan Misbah yang sebenarnya nasihat biasa saja, tapi membuat hati Fatimah seperti dialiri air yang begitu menyegarkan. Dia merasa seperti bertemu pria yang begitu melindunginya. Tapi lagi-lagi dia disadarkan pada kenyataan. Mereka hanya pernah jadi sepasang suami istri pura-pura. Makasih ya Mas, nasihatnya bakal aku ingat. Sahut Fatimah malu-malu. Keduanya kemudian sama-sama diam. Kikuk sendiri mau bicara apa lagi? Ustazah inget gak jalan itu? Nilu sama Ustazah sering bawain makanan Ustadz lewat jalan itu. Tunjuk Nilu ke jalan setapak. Iya, Nilu. Fatimah gugup. Oh ya Ustazah, Nilu udah punya dedek lagi loh. Ustazah nanti lihat dedeknya Nilu ya. Pinta bocah itu. Iya nanti Ustazah silaturahmi ke rumah Nilu ya. Kalau Ustazah sama Ustadz udah punya dedek belum? Kayak Nilu punya dedek satu. Wajah Fatimah langsung memerah. Dia tak bisa menjawab pertanyaan Nilu. Misbah sendiri sampai terbatuk. Misbah bahkan mengalihkan pembicaraan. Asal. Atapnya ini pasti kokoh ya, celetuknya. Iya, bahannya dipilih langsung oleh orang-orang kami, sahut Fatimah gugup. Oh ya Nilu suka nggak sama hadiahnya tadi? Fatimah mengalihkan pembicaraan. Suka banget Ustazah. Hingga sorenya, Misbah mengajak Yan, Fatah dan beberapa bodyguard laki-laki menginap di rumah tempat dulu dia tinggal. Sementara Fatimah tinggal di rumah Nenek Kanti. Namun sore itu, Mirja berlari-lari ke rumah Nenek Kanti. Ustazah Fatimah. Panggil Mirja sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Ada apa, Mirja? Fatimah langsung ke teras. Ada yang nyariin Ustazah. Orangnya lagi diobati di rumah dokter, Ustazah. Lapor Mirja. Semenjak Albiru tahu Fatimah pernah dirawat di desa itu. Jalan desa sudah mulai dibangun. Petugas kesehatan didatangkan dari Rumah Sakit Albiru Jakarta.
Sekarang klinik kesehatan masih dalam proses pembangunan. Yayasan Al-Biru juga membantu memberikan berbagai pelatihan untuk para muda-mudi desa supaya punya keahlian. Siapa namanya? Mirja. Orang Aring. Maaf Ustazah, maksudnya orang asing. Namanya Tony. Tony. Fatimah sampai kaget. Pria itu datang lagi ke desa menyusulnya. Fatimah mendengus kesal. Namun akhirnya dia mengikuti Mirja juga. 2 bodyguard mengikuti Fatimah. Berjalan cukup jauh, akhirnya sampai juga di sebuah rumah berdinding kayu. Rumah yang disewa oleh Yayasan Al-Biru untuk sementara sebelum klinik kesehatan selesai dibangun. Pelang nama dokter yang berwarna putih terpampang di halaman. Ada 3 pasien lain menunggu di teras. Fatimah memilih masuk dan ternyata benar Anthony yang berada di sana. Pria itu duduk di sofa dengan tangan diperban. Tony. Fatimah rasanya masih tak percaya Anthony berada di desa itu. Sayang, akhirnya kamu datang. Lihat tanganku sampai terluka. Karena kau ingin menemuimu. Fatimah tersenyum kikuk. Menghela nafas pelan-pelan lalu duduk di samping Mirja. Kenapa harus menyusul ke sini? Kenapa kamu bisa tahu tempat ini? Aku mengikuti Fatah, untung saja ada orang yang melihatnya pergi ke desa ini. Matanya yang biru sangat mudah dikenali. Warga langsung tahu siapa yang aku cari. Tapi kenapa kamu ada di desa ini, sayang? Al-Biru sedang membangun rumah mengaji, klinik kesehatan dan renovasi masjid di sini. Jalan juga akan diaspal dan akan ada pelatihan keterampilan di sini. Oh ya, kenapa bisa terluka? Kereta kuda yang membawaku terbalik di jalan, sayang. Oh begitu, kalau gitu istirahat aja di sini. Anthony mengerutkan kening. Di sini. Aku nggak mau. Aku mau bersamamu, sayang. Kamu lagi sakit, Tony. Gimana kalau malam-malam kamu merasa sakit? Enakan di sini, ada dokter yang menjagamu. Elak Fatimah. Entahlah, semenjak tahu Anthony ternyata sudah bersama Fanny, perasaan Fatimah berubah. Dia jengah, risih dan tak sanggup membayangkan Anthony ternyata sudah bersama wanita lain. Hal yang rasanya tak bisa Fatimah terima. Senyum Anthony tak lagi menggetarkan hatinya. Wajah Anthony yang tampan tak lagi membuatnya senyum-senyum sendiri. Hatinya tak lagi berdebar meski duduk di dekat Anthony. Sayangnya dia sudah terikat pernikahan. Fatimah harus menunggu seluruh keluarga besarnya kembali ke Jakarta. Dia harus bicara dan merundingkan semuanya. Entah kenapa aku merasa kamu menghindariku, sayang. Apa kamu lupa kalau aku ini suamimu? Tanya Anthony dengan tatapan sendu. Mungkin kamu yang lupa kalau aku istrimu. Suami macam apa yang membiarkan istrinya mengejar sampai ke jalanan dan akhirnya tertabrak mobil? Dengus Fatimah menahan emosi. Meski bukan dia yang ditabrak mobil, tapi Fatimah bisa merasakan andai saja dia di posisi Fanny. Sakitnya tubuh tak seberapa dibanding ketidakpedulian seorang suami. Sayang, maafkan aku. Aku sedang banyak kerjaan tapi kamu selalu menuntutku untuk ada bersamamu. Tapi setidaknya kamu baik-baik aja kan sayang? Lihat gak ada luka di wajahmu. Lukanya sembuh cepat banget. Kamu terlihat cantik seperti biasa. Fatimah makin jengah. Pujian Anthony justru membuatnya kesal. Fatimah beranjak dari kursinya. Perasaannya sudah dongkol. Tak habis pikir dengan tingkah Anthony yang sangat berbeda dengan saat kuliah. Sayang, kamu mau kemana? Tolong jangan pergi. Fatimah menulikan telinga kali ini. Terbersit di hatinya untuk mengajukan pembatalan pernikahan.
Sikap Anthony pada Fatimah palsu sudah cukup membuatnya tak yakin lagi membangun rumah tangga dengan Anthony. Sayang. Panggil Anthony lagi. Aku mau pulang. Pulang kemana? Aku di sini, Imah. Lihat aku, meski aku sedang pusing dengan pekerjaan, bahkan aku pusing mencari investor karena butuh suntikan dana 2 triliun, aku tetap mencarimu, sayang. Bujuk Anthony. Apa karena di wajahku tertulis uang 2 triliun? Bukan gitu sayang. Kamu salah sangka. Sepertinya kamu benar-benar marah gara-gara kecelakaan itu. Anthony kembali ingin membujuk Fatimah. Fatimah memilih melangkah pergi kali ini. Anthony ikut menyusul. Sayang. Panggilnya berusaha melangkah lebih cepat. Hingga langkahnya bisa menyamai langkah Fatimah. Masih di halaman rumah dokter yang cukup luas. Anthony tiba-tiba memeluk Fatimah dari belakang. Jangan tinggalkan aku. Maaf kalau aku terlalu sibuk selama ini ya. Mohonnya. Fatimah tak tahu kalau ada Misbah juga yang berada di ujung jalan. Rencananya memang ingin melihat fasilitas kesehatan di desa. Namun langkah kaki Misbah terhenti. Perasaannya tiba-tiba kacau. Yan. Dia Anthony, suami bos Imah. Cetus. Satu kalimat yang membuat perasaan Misbah semakin tak karuan. Andai bisa, dia ingin menghilang saja dan melupakan semua yang dia lihat. Jalanan itu sepi. Masih banyak pepohonan di pinggir-pinggir jalan. Hingga Misbah dan Yan tak akan terlihat. Misbah memilih mengalihkan pandangan ke arah lain. Dia memundurkan langkahnya dan berbelok arah pulang. Ustadz, kok pergi? Kan kita mau cek fasilitas kesehatan, tanya Yan mengikuti langkah kaki Misbah. Nanti aja Yan. Aku sakit perut, elak Misbah berbohong. Yang sakit sebenarnya hati Misbah. Tapi dia sadar dia tak punya hak untuk sakit hati. Astagfirullah. Ucapnya berkali-kali. Sekuat tenaga Misbah berusaha melupakan apa yang dia lihat tadi. Namun wajah Anthony masih terbayang. Misbah semakin merasa kerdil. Sekilas saja dia bisa lihat kalau Anthony seorang pengusaha terlihat dari pakaian. Belum lagi wajah Anthony yang memang terbilang tampan, sangat cocok bersanding dengan Fatimah. Ustadz, kan arahnya ke sini. Kenapa berbelok? Tanya Yan heran karena Misbah berjalan tanpa melihat arah lagi. Oh iya, aku lupa. Saking ingin cepatnya sampai, Misbah beralasan. Misbah berjalan dengan langkah lebar. Rasanya tak sabar ingin sampai ke rumah. Sementara di jalan tadi Fatimah berusaha keras lepas dari pelukan Anthony. Bayangan saat Anthony bersama Fanny membuat Fatimah jijik. Bodyguard terlihat siaga. Ingin menolong tapi yang memeluk suami Fatimah sendiri. Tak ada kekerasan di sini. Hanya ada penolakan. Fatimah juga tak memberi kode pada bodyguardnya. Tanda dia tak merasa terancam, tapi... Plak. Sebuah tamparan keras mengenai pipi Anthony hingga refleks tangan Anthony terlepas dan langsung memegang pipinya yang terasa nyeri. Imah. Anthony tercengang. Tak menyangka istrinya seberani ini. Fatimah yang biasa memuja cintanya dan selalu terlihat lemah saat di villa kali ini berbeda. Sorot mata Fatimah terlihat tegas dan berani. Dia seperti berhadapan dengan sosok Fatimah dalam mode CEO. Maafkan aku. Sudah ku bilang berhenti memelukku. Tolong jangan sentuh aku. Tegas Fatimah dengan wajah serius. Apa maksudmu, Imah? Istri macam apa dirimu? Berani menamparkan. Anthony terlihat syok. Dan kamu suami macam apa, Tony? Sampai istri kecelakaan di jalan raya. Imam macam apa yang lebih memilih menghadiri pesta daripada menemani istri di rumah sakit?
Geram Fatimah yang menempatkan dirinya di posisi Fani. Andai saat kejadian adalah dirinya bukan Fani. Itulah yang ada di pikiran Fatimah. Jadi karena itu, apa kamu dendam padaku, Imah? Gimanapun aku suamimu. Tegas Anthony berusaha memegang tangan Fatimah. Lepasin, Tony. Geram Fatimah hingga akhirnya dua bodyguard berinisiatif maju dan menghalangi Anthony. Tangan mereka akhirnya terlepas. Menyingkir dari hadapanku. Ini urusan kami berdua. Kalian hanya penjaga, tak punya hak ikut campur urusan rumah tangga kami. Serga Anthony pada dua bodyguard itu. Fatimah memilih pergi. Berjalan cepat ingin pulang ke rumah Nenek Kanti. Sementara Anthony mengejar Fatimah meski para bodyguard berusaha menghalangi. Imah, aku sungguh minta maaf. Aku nggak bisa lagi bersamamu, Tony. Fatimah membuang muka. Tak mau melihat Anthony. Tunggu, apa maksudmu? Aku nggak mengerti sama sekali. Anthony berubah gelisah. Kali ini Fatimah tak menjawab. Dia memberi kode pada bodyguard untuk menahan Anthony. Fatimah pergi ke rumah Nenek Kanti, lalu masuk ke kamarnya dan menyiapkan tasnya. Neng, kenapa bawa tas keluar? Katanya mau berapa hari di sini? Tanya Nenek Kanti kaget. Maaf Nek, ada pekerjaan yang tak bisa aku tinggalkan. Tapi nanti Neng kesini lagi ya, bujuk Fatimah saat melihat wajah kecewa Nenek Kanti. Nggak apa-apa, Neng. Tapi jaga kesehatan ya. Nenek bakal terus doain Neng, ucap Nenek Kanti saat Fatimah salim tangan. Makasih Nek. Neng senang punya nenek sebaik Nenek Kanti. Fatimah akhirnya memeluk Nenek Kanti. Sebenarnya Fatimah masih rindu dengan Nenek Kanti juga semua murid-muridnya. Belum semua tempat dia jelajahi. Dia masih kangen memetik bunga di kaki bukit. Masih kangen memancing bareng murid-muridnya dan masih banyak kegiatan lain yang dia ingin lakukan. Suara ponsel di saku baju Fatimah membuat dia langsung mengambil ponsel itu. Telepon dari Mansion Albiru. Artinya kepala pelayan yang menelepon. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam, Nona Fatimah. Nona, keluarga besar semuanya sudah sampai. Buyut, nenek, kakek dan semua sudah kembali. Alhamdulillah, makasih infonya Paman. Fatimah tersenyum sumringah. Dia akhirnya pamit dan meminta sisa hadiah-hadiah yang dia bawa dibagikan untuk warga desa. Fatimah bahkan memilih pamit pada Fatah hanya lewat pesan di ponsel. Dia tak mau di jalan bertemu Anthony lagi. Niatnya sudah bulat untuk berpisah saja. Tim bodyguard yang langsung mengawal Fatimah pulang. Mereka menuju ke tanah lapang dan naik helikopter. Sementara Anthony ditahan di klinik kesehatan. 1 jam perjalanan, Fatimah sampai di pulau besar tempat bandara kecil berada. Dia langsung menuju bandara dengan mobil dinas milik perusahaan Albiru yang ada di kota kecil itu.